Selamat malam. Sosok tamu 1 jam lebih dekat malam ini adalah seseorang yang sudah berkali-kali menjadi menteri di era presiden yang berbeda. Ia sangat lantang, kemudian ia sangat lugas, berbicara blak-blakan, bahkan pernah kritikannya membuat ia dijebloskan ke dalam penjara. Dan sekarang ia terkenal dengan gaya Raja Wali ngepretnya. Siapakah dia? Pasti Anda sudah tahu. Bapak Rizal Ramli. Selamat malam, Pak. Gimana Pak, apa kabar Pak? Terima kasih, ini baik. Oke, Ya. kalau Bapak terkenal dengan gaya Raja Wali ngepret, apakah malam ini Bapak sudah siap dikepret? Oh sangat siap ini. Maksudnya itu, Ya. kita akan buka-bukaan dengan Bapak. Masa kecil Bapak bagaimana dan Ini. lain-lain. Dan gimana Pak? Jangan terlalu terbuka ini. Jangan terlalu terbuka. Karena apa? Bahaya. Itu beliau, sangat belak-belakan. Oke silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami sudah menyiapkan profil juga. Sedikit saja di profil berikut ini. Namanya belakangan populer di media massa. Ya, Rizal Ramli. Rasanya tidak seorang pun tidak mengenal sosoknya saat ini. Rizal Ramli merupakan orang yang selalu aktif mengkritik pemerintah sejak era Orde Baru. Bahkan akibat kritikannya, ia pernah dijebloskan ke penjara pada zaman Presiden Soeharto. Pria kelahiran Padang 10 Desember 1954 ini merupakan anak dari pasangan Ramli yang berprofesi sebagai asisten wedana dan Rabiah yang seorang guru. Pada usia 8 tahun, Rizal Ramli sudah menjadi anak yatim piatu. Dan ia pun akhirnya tinggal bersama neneknya di Bogor, Jawa Barat hingga tamat SMA. Rizal muda terpaksa kuliah sambil bekerja demi biaya hidup. Kendati demikian, hidup prihatin tidak membuatnya patah arang. Semangatnya untuk maju membuahkan hasil. Bersama sejumlah rekan, Rizal Ramli mendirikan perusahaan Econit Advisory Group. Dan kemudian, pada tahun 2001, pria yang meraih gelar doktor ekonomi dari Boston University, Amerika Serikat ini 2 kali terpilih menjabat menteri di zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kini, pria berkacamata yang pernah dipercaya sebagai penasehat ekonom di PBB menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan masih gemar mengkritik hal yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Karena sepak terjangnya ini, Rizal Ramli mendapat julukan si Raja Wali ngepret. Mau tahu dulu nih Pak, itu istilah Raja Wali ngepret keluar dari Bapak kan? Kenapa kok yang diambil Raja Wali gitu? Karena mungkin saya terlalu banyak waktu SD baca cerita silat. Oke. Silat itu ada tokoh Raja Walinya. Dan kenapa ngepret? Karena memang kita kan perlu revolusi mental. Kalau enggak, yang nganggap semua biasa-biasa aja, semua udah baik. Padahal rakyat kita kan hidupnya susah. Jadi yang nggak beres-beres ini kita kepret lah. Kepret-kepret aja gitu. Emang Raja Wali gayanya ngepret Pak? Raja Wali itu memantau tinggi dari atas. Ya kan? Kapan pada waktunya ngepret, kapan pada waktunya bangkit, terbang tinggi. Tentu tergantung situasi. Tergantung situasi, oke. Yang kemarin-kemarin berarti situasinya harus dikepret gitu? Menurut saya perlu, Oke. supaya kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Sederhana lah ini, kalau kita misalnya punya sawah, tikusnya banyak, ya mesti bikin gaduh dikit, supaya tikusnya kabur, panennya sukses. Oke. Ya, kalau enggak, tikus kan terlalu banyak. Di Indonesia kan tikus banyak ini. Iya kan? Jangan ada yang tersindir ya. Jangan. Tikus banyak ya. Ya, jadi harus ada 2 gaduh putih, yaitu kita perlu bikin gaduh supaya tikusnya kabur, panennya berhasil. Oke. Yang kedua ada gaduh hitam, yaitu memperebutkan korupsi, KKN, memperebutkan saham yang bukan haknya. Nah, itu mesti dikepret. Itu kepret juga.
Pak, salah satu yang juga sempat rame ini Bapak mengenai PLN kan. Ya. Terus kemudian pembangunan listrik 35.000 megawatt itu. Kemudian ada satu lagi nih Pak, dengan Dirut Pelindo juga Bapak ribut juga Pak. Dan sekarang sudah jadi tersangka. Ini Bapak gimana nih? Happy, unhappy atau? Sebetulnya saya nggak tertarik ngomongin orang ya, karena nggak penting amat gitu loh. Tapi yang penting kelakuan. Ya, nah di dalam konteks Tanjung Priok, pelabuhan, memang Presiden menugaskan saya, tolong turunkan dwelling time. Oke. Ya, yang pada waktu itu 6 sampai 7 hari. Caranya kami ada macam-macam strateginya. Satu, peraturan regulasi ekspor impor kita kurangi supaya nggak terlalu ribet. Ya, yang kedua, sistem bea cukai antara jalur hijau yaitu jalur cepat dan jalur merah kita rapikan agar supaya lebih efisien. Yang ketiga, kami memang ingin mengembalikan seperti zaman dulu. Jalur kereta api itu sampai kepada tempat kapal. Kenapa? Karena di seluruh dunia pelabuhan itu ada kereta api. Sehingga kontainer setelah diperiksa dibawa kereta api keluar. Lebih cepat, kemacetan di Tanjung Priok berkurang. Kemudian sekarang dwelling time udah turun dari 7 hari menjadi 4,3 hari. Targetnya? Targetnya kita akan turunkan kereta api ini, kita akan bangun, akan selesai akhir Februari, itu akan mengurangi kira-kira 1 hari lagi, jadi sekitar 3 hari. Oke. Nah yang kemudian yang kami minta adalah biaya sewa kontainer di Tanjung Priok itu sangat murah, hanya 27.500. Oke. Jadi banyak importir, ya lebih bagus simpan aja deh di Tanjung Priok, karena di luar biaya sewa gudang kan lebih mahal. Nah kami minta supaya dikasih penalti, ya 3 hari gratis, nggak usah bayar setelah diperiksa, hari keempat harus ada penalti. Ya kami sarankan 5 juta. Ya, itu betul-betul dampaknya besar, ya kan? Itu kontainer terbang tuh keluar Tanjung Priok. Ya, tapi manajemen Pelindo biasalah, nggak mau laksanakan, menolak. Ya, nah tadi ada rapat kabinet terbatas soal dwelling time. Itu Presiden meminta agar supaya sistem denda ini diberlakukan, meminta kepada Menteri BUMN untuk menetapkan dendanya agar supaya lebih cepat keluar kontainer ini lebih bagus. Nah kalau itu dilakukan akan berkurang 1,5 hari lagi kali. Nah yang terakhir kita perbaiki sistem informasinya, yaitu backbone-nya adalah single window, semua data terintegrasi informasi tentang kontainer, jadi tahu lokasinya. Nah kalau itu dilakukan bisa berkurang 1 hari lagi. Dia berdiri dari sofa gitu, datang ke sini. Ya, cium kaki saya, pegang tangan saya begini. Dokter Ramli. Di foto nggak Pak itu? Saya nggak ada yang foto waktu itu belum banyak tuh handphonenya begini. Terus? Dia bilang, Dokter Ramli, I'm really sorry.